16 Desember 2023 ini Allah memuliakan ayah dan bunda, umi dan abi, abah dan mama, sehingga bisa memenuhi undangan dari Ustadz jam hari. Masya Allah, beliau berkenan mengajak ulul bersilaturahim dengan pian seberataan, suatu kebanggaan bagi ulul pribadi ya, bisa diperkenankan hadir. Mudah-mudahan kita bisa merajut ukhuwah di sini Bapak dan Ibu ya. Salawat dan salam tercurah bagi junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta para sahabat dan keluarganya. Kita berharap setiap hari, setiap saat Allah memudahkan segala urusan kebaikan kita, termasuk di dalam mendidik anak-anak kita menjadi generasi robbani. Sebelumnya salam hormat kami kepada Ustaz Hafiz. Masya Allah, mendengar paparan beliau sangat luar biasa. Memang ajaran pengasuhan anak, apapun modelnya, apapun teori yang kita pelajari, pasti rujukan utamanya dari Al-Quran. Seperti yang beliau sampaikan, sangat luar biasa. Beliau membuka kembali mindset kita, membangun bonding kita kepada anak-anak dengan membacakan ayat-ayat Al-Quran, dan tidak saja menjadi self-talk, berbicara dengan diri yang menguatkan susunan sel-sel di otak kita, juga memberikan vibrasi, daya tarik menarik antara kita dan anak kita. Dan inilah yang akan mengubah semesta alam. Doa-doa ayah dan bunda yang ikhlas dipanjatkan bagi anak-anak kita. Salam hormat kepada Bapak Ketua Yayasan, Bapak Direktur Yayasan ya, bukan Direktur Pendidikan, Direktur Yayasan nyebutnya ya, Bapak yang hari yang luar biasa, Bapak-bapak Ibu Kepala Sekolah beserta Ustadz dan Ustazah dan jajarannya, dan tentu saja para orang tua. Lebih dari 10 tahun kami membersamai berbagai lembaga pemerintah swasta ya. Kami dalam seminggu ini sudah 5-6 kali lah ya jadi narasumber. Jadi mohon maaf di penghujung ini agak sedikit serak. Nanti malam juga seperti biasa siaran lagi di di RRI ya. Jadi hari Sabtu tuh sisa suara kadang-kadang. Ya, mudah-mudahan masih bisa dinikmati. Mudah-mudahan perjalanan kami membersamai begitu banyak lembaga pemerintah dari Aceh swasta ya, dari Aceh sampai Papua. Berharap beberapa jam ke depan menjadi waktu-waktu berkesan, dan mudah-mudahan ada yang dibawa pulang dari kefakiran ilmu kami. Kami sangat concern sekali terhadap peningkatan ketahanan keluarga. Kebetulan kami bekerja di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Sehari-hari kami menangani kasus kekerasan pada perempuan dan anak di Kota Banjarmasin. Nanti kita bisa banyak berbagi rasa mengapa ada begitu banyak anak perilaku sosial menyimpang. Kita cari akar masalahnya bersama supaya tidak terjadi seperti anak-anak yang kami tangani Bapak dan Ibu ya. Ini buku-buku yang kami persembahkan bagi keluarga di Indonesia, tersedia di toko buku ya, di marketplace juga ada, seperti ya, tadi Shopee boleh kalau belanja buku ya. Gunakan 1 bulan 1, 2 bulan 2 untuk mendapatkan gratis ongkir. Tapi kalau kami beli dengan kami pribadi, dan sejak bulan Oktober sampai dengan akhir Desember ini kami menggalang dana untuk Palestina dengan penjualan buku-buku kami. Semuanya kita donasikan bagi Palestina. Alhamdulillah lebih dari 2 juta ya kemarin. Buku-buku sudah dibeli oleh para orang tua dalam berbagai seminar ya, sudah kita donasikan ya melalui lembaga Amil Zakat Nasional ya. Hari ini sangat luar biasa. Judulnya adalah bagaimana kita bisa menghadirkan pola asuh sehat sehingga Masya Allah akan tercipta anak-anak hebat di Indonesia. Konon katanya 2045 adalah bonus demografi ya, di mana anak-anak kita tumbuh menjadi pengganti kita, para pemimpin-pemimpin di negeri ini. Tapi pertanyaannya, sudahkah kita siap menjadikan anak-anak kita sebagai pencatat sejarah di sana ayah dan bunda? Ya. Nah, saya ingin bertanya dengan ayah-ayah hebat di sini. Kalau kita berbicara tentang kehebatan, barangkali ayah dan ibu punya ukuran tersendiri yang mudah-mudahan dari semua masukan ayah di sini, itulah yang nanti akan saya bantu ya, jurus apa yang akan kita persiapkan. Ayah, menurut ayah anak hebat itu seperti apa, atau kehebatan seperti apa yang ayah inginkan dari anak ayah saat ini? Silakan kalau yang mau pegang juga boleh, mau berbagi. Saya suka dengan ayah-ayah yang pendiam. Biasanya mereka pemikir dalam dan sangat kuat bekerja ya. Silakan ayah, mungkin ada pendapat tersendiri. Ya, lanjutkan. Pengen dengan mamanya kayak menjawab. Biniannya lantis ya, Regila. Nah, kita dengar ibu-ibu.
Saya pengen anak saya ahlul Quran yang punya akhlak yang baik. Masya Allah, ahlul Quran ya, luar biasa. Saya selalu mendoakan anak-anak saya menjadi anak yang soleh, soleha, mau mengangkat derajat orang tuanya di dunia dan akhirat. Ya, nanti kita akan jawab bagaimana itu caranya. Bunda mungkin mewakili satu lagi? Oh iya, lebih kurang. Ada yang kepengen mungkin punya ukurannya, cerdasnya seperti apa gitu ya? Ya, mungkin semua punya ukuran ya terkait kecerdasan ya. Dimanapun kami bertemu dengan para orang tua pasti sepakat ya, merujuk kita kepengen anak kita memiliki akhlakul karimah, karakter mulia. Tapi sebagian besar orang tua di sana masih menjadikan nilai rapot sebagai ukuran. Di rapot itu tidak tergambar barangkali secara persis akhlakul karimah. Mungkin hanya beberapa pelajaran di matematika, IPA, biologi, mungkin tidak tergambar di situ. Mungkin di agama. Nah, orang tua di luar sana ya banyak menjadikan itu sebagai patokan ayah dan bunda. Apa yang terjadi? Nanti kita melihat angka-angka anak di Indonesia yang mengalami perilaku sosial menyimpang dan permasalahan kesehatan mental sangat luar biasa. Ya, inilah beberapa gambaran bahwa kondisi anak Indonesia tidak baik-baik saja ayah dan bunda. Angka-angka yang tertera seperti itu, misalnya contoh, begitu banyak dalam berbagai pertemuan kami mendapatkan para orang tua merasa anaknya kecanduan gadget ya. Misal didapatkan di antara 10 remaja putri, mereka 7 diantaranya aktif bahkan kecanduan medsos. Di antara 10 remaja putra, 9 kecanduan dengan games online. Itu mungkin masih sederhana. Ada yang hal yang lebih berat, punya niat yang kuat, menjadikan keluarga kita keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, keluarga yang memiliki kualitas keluarga, ketahanannya baik sekali, mampu memberikan pengasuhan terbaik bagi anak, maka masalah-masalah di sana akan teratasi. Apa yang terjadi? Uang negara itu akan dikasih ke ayah dan bunda. Gimana caranya? Mau nggak? Seperti misalnya contoh di Finlandia, di sana sekolah semuanya gratis, menikah disubsidi, punya anak dikasih hadiah dan gratis, karena negaranya nggak ngurusin ginian barangkali. Sekolah ini bisa dibikin 10 lantai pakai lift bapak dan ibu. Ya, negara nggak ngurusin gini, bisa disumbangkan ke sana kemari. Luar biasa ya. Bayangkan sumbangan potensi ayah dan bunda. Jika kita semua di sini bisa meningkatkan kualitas keluarga, itulah yang terjadi. Ya. Nah, tapi di Indonesia pada tahun 2012 sampai dengan 2013 disebutkan bahwa kondisi Indonesia ini adalah negara dengan tingkat perceraian tertinggi se-Asia Pasifik ya. Ulun merasa 10 tahun tidak cepat menurunkan angka tersebut. Ketika terjadi proses perceraian, tentu anak menjadi korban, ya kan? Kami banyak menangani kasus perceraian dan konflik anak dan ibu, ayah dan ibu rebut-rebutan anak. Perceraian yang paling harmonis, kayaknya nggak ada perceraian paling harmonis ya. Yang kalau harmonis nggak mungkin bercerai. Yang paling baik bapak dan ibu. Artinya gini, pada saat terjadi perceraian itu tuh pasti ada konflik kan, berbulan dan bahkan bertahun dan berpuluh tahun. Ada ayah dan ibu yang sudah nggak tahan, akhirnya masing-masing kekerasan lisan, saling adu muntung dengan laki bini, bahkan kekerasan fisik, saking berpukul-pukulan. Ini ada ayah dan ibu yang ketika dalam proses perceraian mereka menahan itu. Mereka tidak ingin anaknya terluka, sebisa mungkin mereka tidak ingin memperlihatkan bahwa ayah dan ibu dalam konflik yang besar. Tapi tetap saja perceraian seperti itu menimbulkan luka yang dalam pada anak-anak kita. Minimal pada saat kita punya masalah, pasti kita tidak fokus mengasuh anak. Anak kita akan bilang, mama bagus gak ada gambar ulun bunga warna merah atau kuning Maya. Mamanya dia air matanya netes. Nanya lagi dengan ayah main HP tapi fokusnya kemana? Karena lagi fokus kepada konflik pernikahan. Kejadian ini berulang-ulang ayah dan bunda. Apa yang terjadi? Rasa kesepian yang sangat dalam. Saat ini WHO mengatakan kesepian menjadi masalah global kesehatan. Masalah kesepian yang kronis ini akan menjadi luka batin yang dibawa pada sampai usia dewasa. Jangan sepelekan sekedar masalah luka batin kesepian, pengabaian. Ini belum kita bicara tentang anak-anak yang terluka lebih hebat kalau ayah dan ibunya melakukan kekerasan verbal dan fisik ya ketika dalam proses pernikahan. Hanya sekedar kesepian.
diabaikan perasaan-perasaan seperti itu. Ini ternyata perasaan kesepian kronis ini dampak kesehatannya sama seperti seseorang yang menghisap rokok 15 batang sehari. Sama buruknya. Seseram itu loh ayah dan bunda. Sampai di usia dewasa, anak-anak yang menjelma menjadi ibu-ibu yang kesepian, wanita kesepian, walaupun suaminya sudah luar biasa kayak Ustadz memberikan cintanya sangat besar, tapi tetap dirasakan kurang oleh mereka. Kenapa? Mereka krisis cinta. Ibarat kalau ember itu bocor, cinta yang diberikan Ustadz kepada istrinya, ibaratnya kalau ada wanita seperti itu keluar, netes keluar jika tidak diperbaiki. Angka ini semakin diperparah ayah dan bunda, ya. Indonesia dikenal per Maret 2021 sebagai negara fatherless country. Nomor 2, ada yang mengatakan nomor 3 di dunia. Nomor 1 Amerika. Pernah mendengar istilah fatherless country? Negara kekurangan sosok ayah. Kalau di Amerika karena menganut seks bebas, no problem, mereka bisa punya anak tanpa punya suami, cukup beli di bank sperma. Di Indonesia, ayahnya ada, fisik terlihat, tapi mohon maaf, jiwa tidak bersama anak. Saat jiwa ayah tidak bersama anak, pengasuhan ayah tidak dirasakan anak, cinta ayah yang luar biasa itu tidak dirasakan anak. Inilah yang terjadi angka-angkanya. Ketika kami menangani kasus kekerasan pada perempuan dan anak, hampir kami katakan semua anak itu krisis ayah, baik anak menjadi pelaku dan korban. Anak yang seks bebas, anak gangster yang kami tangani, anak semapen yang kemarin katanya menusuk, ya semua kasus-kasus kekerasan di kota Banjarmasin ini kami tangani. Ketika kami berdapatan dengan mereka anak-anak krisis ayah. Kemampuan anak mengatakan tidak pada tawaran negatif terhadap hal-hal yang mengatakan, wah coba kamu tuh ikut kami naik ini motor rame-rame gangster. Itu lahir dari kemampuan percaya diri, lahir dari ayah. Tidak mudah bagi anak mengatakan tidak pada tawaran negatif karena mereka tidak ingin berbeda dibandingkan kawan-kawannya. Tapi anak yang kuat pengasuhan ayahnya, dia berani berbeda, ya. Nah, belum lagi ayah dan bunda, ya, pengasuhan krisis ayah ini luar biasa meningkatkan seks bebas, LGBT. Ada penelitian mengatakan 40%, 60%, ada yang bahkan mengklaim 100% anak-anak yang menjadi pelaku dan korban LGBT, mereka krisis ayah, ya. Kemudian ketika sebuah lembaga namanya Dahlia Care Center, mereka kembali melakukan survei terhadap luka pengasuhan di Indonesia. Mereka mendapatkan bahwa di antara 110 orang Indonesia, 100 mengalami luka pengasuhan ayah dan bunda. 100 yang mengalami luka pengasuhan itu belum mempunyai skill, cara untuk memulihkan lukanya. Mereka membawa lukanya sampai masa dewasa. 100 orang yang terluka itu menjelma menjadi pejabat, menjelma menjadi ayah dan ibu, menjelma menjadi guru, ustadz, ustazah, bahkan pembicara seperti Ulun. Sekarang kita bayangkan. Tadi ustadz mengajarkan bagaimana kita mendidik anak dengan penuh cinta. Vibrasi ibu yang marah dengan vibrasi ibu yang berusaha menahan, menerima kondisi anak sambil tetap istighfar itu beda. Karena setiap emosi memiliki energi. Saya kasih contoh. Misalnya, ini tapi tetap juga lebih baik daripada kebun binatang yang keluar, ya. Ya, itu pilihan terbaik. Istighfar, astagfirullahaladzim, ya Allah. Misal, dengan bedanya seperti astagfirullahaladzim, sampai benar-benar dimaknai lebih dalam. Di yang pertama itu ibunya punya energi marah. Energi marah kalau kita ukur, ya, marah itu setiap yang kita pikirkan itu berubah jadi perasaan, perasaan itu jadi emosi, emosi itu jadi energi, energi itu tervibrasi, vibrasi itu dari tarik menarik, ya. Nah, ibu yang pemarah energi 10 pangkat 150. Jadi kalau fisika 10-nya sampai 150 kali diukur. Itu yang mendapatkan energi negatifnya siapa? Orang-orang terdekat, anak-anaknya setiap hari mendapatkan energi tersebut. Beda kalau seandainya ibunya punya energi menerima dan memaafkan. Oh, anak Ulun ini masih halus, belum sebijaksana Ulun. Energinya naik lebih tinggi lagi, 10 pangkat 350.
Energi orang yang menerima dan memaafkan di sini sangat luar biasa. Jika begitu banyak orang-orang punya emosi negatif di sini, maka seorang ustadz dengan energi menerima dan memaafkan, dia akan membawa energi yang lain. Energi cinta lillahi ta'ala 10 pangkat 500. Inilah yang menjawab kenapa kalau kita punya masalah berat kita datang ke ustadz, datang ke ulama. Apakah kita cari ceramahnya, materinya, nasihatnya? Sepertinya biasanya kita sudah hafal. Sabar, syukur, ikhlas. Ya, kalau ibu cari di YouTube berbagai macam ustadz membahas dengan sangat kuat, ya, macam-macam. Apa yang kita cari ke sana? Kita cari vibrasi kesolehannya. Kita cari vibrasi cintanya. Karena setelah datang ke sana, ya Allah, rasanya sejuk dekat orang-orang soleh, dapat energinya. Itulah Bapak dan Ibu, ya. Bayangkan kalau ayah dan ibu bisa meningkatkan kebaikan-kebaikan diri, kesolehan diri, ya. Ibaratnya kita diem aja, anak kita dapat energi kesolehan tersebut, ya. Nah, ketika orang tua memiliki luka pengasuhan, kemarin kami ngisi Dharma Wanita Provinsi Kalsel, ibu-ibu pejabat lah di sana jadi isi, ya. Ya, di sana pun kami banyak mendengar cerita ibu-ibu terluka. Padahal kalau kita pikir kurang segi apa, ibu kepala dinas, ibu sekda, banyak yang kami di dalam acara itu harus memeluk ibu-ibu ketika kasih materi tentang materi termehek-mehek itu tersebut, materi luka batin, ya. Orang tua yang memiliki luka pengasuhan secara tidak siap pengasuhannya. Kita mengasuh anak itu perlu cinta kan, tapi pada umumnya mereka egois. Biasanya kita sering minta, tolong Pak, pahami mama ini sudah uyuh. Ya sering gitu. Abah nih capek benar, ikan nih kayak apa? Kadang berpikir kah? Nanti ulun jelaskan kenapa anak itu kadang bisa berpikir, ya, supaya kita ngerti ayah dan bunda, ya. Selama ini sebenarnya salah siapa? Ini permasalahan anak-anak masa sekarang, ya. Ini yang mager, apatis, semua kalau bisa lewat Shopee segala macam lah, sambil baring-baring, ya. Ini anak-anak ini yang kita hadapi, sehingga keluhan dari nini kai-kai dari hulu sungai datang. Kenapa lah cucu aku datang jauh-jauh, kada disapa, ya, bekurung aja dalam kamar, main HP. Keluhan terbanyak anak-anak masa kini, ya. Tapi Ali bin Abi Thalib, sahabat Rasulullah yang sangat visioner, ya, otaknya sangat aktif di bagian otak kanan atas. Dia mengatakan, didik anak sesuai zaman. Maka jangan lagi kita merasa, wah zaman kita sudah paling hebatnya, kita jalan batis kemana-mana 3 kilo sekolah, itu berarti yang terbaik. Oke, setiap zaman punya tantangannya ayah dan bunda, ya. Yuk kita move on, kita menghadapi generasi Z, generasi strawberry dengan berbagai permasalahan mereka. Sebuah lembaga yang melakukan penelitian terhadap kondisi anak-anak di Indonesia. Jadi saya buka dulu, ya, bagaimana kondisi anak-anak kita supaya ayah dan bunda pulang dari sini ada keputusan yang diambil dalam memberikan pengasuhan kepada anak. Penelitian ini selama 2018 sampai 2021 dan diekspos pada tahun 2022. Mereka mendapatkan bahwa di antara 3 remaja Indonesia, 1 mengalami masalah kesehatan mental. 3:1. Jadi kalau ada anak di kelas 100 orang, diprediksi 33 mengalami masalah kesehatan mental. Anak-anak yang mengalami masalah kesehatan mental ini cemas berlebihan, baper berlebihan, mudah banget tersinggung, ya, senggol bacok misal gitu kan, ya. Kalau seandainya tidak kita bantu, tidak kita bina, tidak dicintai ada bunda, maka masuklah dia ke dalam ranah gangguan kesehatan mental yang 20:1. Kalau sudah gangguan kesehatan mental, maka ini perlu bantuan profesional, psikolog, psikiater, kayak Mas Sandar bipolar, perlu minum obat rutin, ya kan? Mas Sandar ketinggalan obat di Amerika, nah bingung se-Indonesia beritanya, ya. Kita tidak berharap anak-anak kita masuk ke dalam ranah sana. Tapi salah satunya penyebabnya adalah perundungan. Berbicara tentang perundungan, ulun itu banyak mana sekolah ngundang, minta ulun berbicara tentang bullying kepada anak-anak. Memang Indonesia angka bullyingnya lebih tinggi dibanding negara tetangga, dibanding Thailand, Vietnam, Kamboja dan sebagainya. Mungkin kita merasa sedih kalau anak kita dibully oleh teman-temannya, oleh gurunya. Tapi kalau boleh jujur, pembuli terbesar di Indonesia itu siapa sebenarnya?
Pembuli terbesar di Indonesia itu siapa sebenarnya? Apakah teman anak-anak kita, guru, lingkungan sekolah, atau siapa sebenarnya? Ya benar. Pembuli terbesar di Indonesia itu orang tua, 73,7%. Kata KPAI, anak-anak justru mendapatkan kekerasan dari orang tuanya sendiri. Kita bisa jadi tanpa sadar, nggak sadar. Kalau sadar nggak mungkin kayak gitu. Membuli anak tiap hari. Nah, jika kada pintar lalu menjemur handuk, kayak itu kah? Kada dipakai ke otak. Ya Allah. Setiap hari anak mendengar kata-kata seperti itu, gimana ya perasaannya? Nanti kita lihat ya dan mudah kerusakan otaknya seperti apa. Tapi sebelum lebih jauh, mari kita mengingat karya indah Allah pada seorang manusia. Inilah anak-anak kita. Setiap anak lahir membawa kehebatannya sendiri, keistimewaannya, mental juara. Ya, kalau seandainya anak kita itu tidak pede, tidak punya mental pemenang, boro-boro dia bisa berjalan ayah dan bunda, nggak mudah sekedar belajar berjalan. Mereka masih jatuh bolak-balik. Jika tidak optimis, mereka berkata, udahlah sakit ternyata belajar berjalan ini. Tapi setelah masa dewasa, ada orang-orang dewasa yang baru satu kali berdagang, barangkali tidak untung, gagal, langsung aja merajuk, ya, kada optimis lagi gitu. Semangat juangnya rendah. Itu ada masalah apa? Padahal waktu kecil tidak seperti itu fitrahnya kan. Fitrahnya anaknya kita semua hebat, istimewa, bintang. Anak kita tidak ternilai ayah dan bunda. Nah, permasalahannya adalah anak kita itu memerlukan perlakuan yang tepat. Formulasinya di sana. Jangan-jangan ada hal-hal yang tidak tepat kita perlakuan sehingga mengubah fitrahnya Allah. Fitrahnya Allah terhadap anak-anak kita yang hebat tadi. Kita lihat ayah dan bunda ya. Kenapa potensi terbaik anak kita, karakter unggul yang sudah Allah ciptakan? Ada nggak anak kecil yang punya dendam? Yang ngajarin dendam siapa? Balas ikam. Mau-maunya kan dipukul, balas. Siapa yang ngajarin dendam? Ngajari merebut makanan temannya. Hakun-hakunnya ikam tuh semua beri, ikam sesekali yang ambil makanan kawan, ikam tuh saya mengalah. Siapa yang ngajarin kayak gitu? Ya, semua anak kita masya Allah ahli sedekah, luar biasa gitu kan ya. Tapi terjadi perubahan dalam kehidupan mereka. Nah, anak sekarang kalau ayah dan bunda pengen ini pernah mendengar istilah generasi strawberry? Strawberry bayangkan buahnya indah, ya. Rasanya kada tega hendak dimakan saking bungasnya buah strawberry. Tapi apa yang terjadi buah strawberry kalau jatuh apa yang terjadi? Lenyap langsung jatuh. Itulah kondisi yang dialamatkan bagi Gen Z, anak-anak di masa kini. Mereka ekspresif, belak-belakan, fasih teknologi. Wih, cerdas mereka ya bunda, karena teknologi di tangan, ilmu di tangan mereka. Mereka mudah mendapatkan ilmu dari jari mereka. Makanya anak-anak suka mendebat orang tua. Ya, mereka open minded, mereka toleransi, bahkan kebablasan toleransinya. Ya, mereka ekspresif menyampaikan sesuatu, tapi mereka rapuh. Anak-anak banyak yang beberapa kali kami temui dalam kondisi sudah berpikir ingin bunuh diri terus. Itu banyak di kota Banjarmasin ya. Ayah dan bunda, kalau seandainya ada bibit unggul ya, kita tanyakan dulu. Kira-kira bibit unggul itu ayah bagusnya nanam di mana? Kalau kita ibaratkan ada anak kita semua bibit unggul kan? Nah, kalau ayah punya bibit unggul, bagusnya namanya di mana? Tanah subur. Tanah subur ya. Tanah subur itu menurut ayah di mana? Oh, pegunungan. Oke. Kalau seandainya bibit unggul itu kurma, boleh nggak ditanam di pegunungan? Tidak. Nggak boleh ya? Ya. Jadi sekarang pertanyaannya apa dulu bibit unggulnya? Iya kan? Ada bibit unggulnya mungkin kayak stroberi, anggur, boleh dari pegunungan. Maka luar biasa. Tapi kalau kurma, tentu tanah yang kering, seperti khasnya Timur Tengah itu. Kalau padi juga punya karakter tersendiri. Jadi tergantung bibitnya apa, mau ditanam di mana. Oke, subur. Menurut kurma yang subur itu tanah yang kering itu subur. Menurut si kurma yang memang dia hanya perlu sedikit air barangkali. Nah, kita perlu pahami anak kita layaknya seperti itu ayah dan bunda. Kebanyakan para orang tua yang di luar sana, mereka menyamakan formulasi pengasuhan pada anak-anak mereka. Semua disamakan, cara ngajarnya, cara mencintainya.
kurma ditanam di pegunungan mati kan? Kalau kita samain ya, hanya bisa bertahan di tanah kering kan? Maka ada penelitian mengatakan jika kita memperlakukan anak dengan cara yang sama, mengajak dengan cara yang sama, maka keberhasilannya hanya 30% saja. Penelitian ini mengaminkan surah Al-Isra ayat 84. Nanti kita lihat ya ayat dan bunda. Nah, sama kalau misalnya punya mobil ya, beda mobil beda karakter kan. Tapi kadang-kadang kita memperlakukan anak kita ibaratnya ini, mobilnya sedan tapi pengen muatnya 20 orang mak. Kira-kira muat nggak? Susah ya. Atau mobilnya truk tapi mesinnya Formula One, masuk akal nggak? Ya. Tapi kebanyakan kita gitu dengan anak kita. Pengennya semua rapot tuh hebat semua. Zaman dulu, ingat nggak zaman dulu puluhan tahun yang lalu, saat terima rapot itu saat yang paling romantis kan? Bayangkan, abang ngambil rapot, sekali melihat rapot kita dibuka. Ya, kalau zaman sekarang kalau nggak ada tuntas pun tetap warnanya hitam, setelah diketik lah. Kalau dulu angka merah terpampang nyata 5, 4. Ada di bagian otak namanya sistem limbik, namanya amigdala, 2/3 khusus hanya mengidentifikasi hal-hal negatif di sekitar kita dari panca indera. Maka sudah sangat wajar ketika mata kita melihat suatu stimulus, ya. Maka yang terlihat bukan angka 8-nya ayah dan bunda, angka 5-nya yang terlihat. Karena itu sangat dominan hal-hal negatif, ya. Maka apa yang terjadi pada masa itu? Banyak anak-anak yang sudah terima rapot sedih. Teman ulun dia selalu lagi 3 besar, tapi kalau tidak 3 besar siap-siap katanya. Di depan pintu sudah bakal ditampar oleh abahnya. Trauma enggak? Dan dia berubah menjadi orang dewasa saat ini. Dia membawa lukanya, akan sangat mungkin melakukan pola asuh otoriter jika dia tidak sadar, tidak memperbaiki, sangat mungkin. Karena kekerasan itu bisa terwarisi ayah dan bunda. Bukan hanya berlian, tanah, sertifikat, kekerasan pun terwarisi. Gimana cara mewarisinya, Bu? Ya. Ada seorang pejabat di Kota Banjarmasin dilaporkan anaknya melakukan KDRT. Kalau mukul anaknya berhemat benar sampai biru-biru, ditarik dan sebagainya. Ulun ketemu dengan pejabat tersebut, Pak. Kalau mukul anak itu kalau misalnya sekali aja sakit sudah kan, Pak? Iya, sudah cukup kan menandakan bahwa bapaknya marah atau tidak setuju terhadap perbuatan tertentu. Ya, kenapa harus mukulnya berhemat benar berkali-kali sampai biru-biru? Dia mengatakan seperti ini, Ibu, apa yang ulun lakukan ke anak ulun itu tidak seberapa dibandingkan ulun waktu Bahari. Ulun Bahari, kalau ulun melakukan kesalahan oleh orang tua ulun dimasukkan ke sungai dijadikan teh celup tuh nah. Jadi ini kan seberapa Bu Ai? Susah ya kalau sudah gitu ya. Ya, mindsetnya gimana ya? Nah, luar biasa kan. Akhirnya memang wajar kebencian anaklah kepada orang tua. Jauh udah seperti kata Ustaz, anak-anak yang bisa mendoakan orang tuanya tiada nanti didoakan, mengalir doa anak kepada orang tua. Tapi anak yang mendapatkan kekerasan, dia tidak punya perasaan cinta dengan orang tua. Jadi kalau ada bapak dan ibu saat ini mungkin punya hambatan dalam mencintai orang tua. Ada di sini mungkin yang merasa, kenapa lah mama abah diumpat ulun terus? Kakak ulun tuh nak kepala dinas baik, ading ulun camat, sugih-sugih baik, tapi ulun aja diumpati yang miskin nih baik. Ya, ada mungkin ibu-ibu di luar sana yang ngeluh di sana, mungkin yang pernah berkisah, kita merasa berat di dalam ngongkosin orang tua, karena kita hitung-hitung matematika kita, kada cukup penghasilan ulunnya segini yang ngongkosin orang tua. Padahal kalau kita sadar, narik nafas dalam, buang perlahan, kita diam, ya Allah, istighfar kita. Seberapa banyak pun kita kasih kepada orang tua kita, bahkan kalau bisa nyawa kita pun kita kasih, apakah cukup membalas jasa orang tua? Cukup. Kalau kita masih hitung-hitungan di sini dengan orang tua, artinya apa? Kita punya luka pengasuhan. Luka pengasuhan membuat orang terhalang melakukan ketaatan kepada orang tua. Kita tidak berharap anak-anak kita seperti itu kan dengan kita. Ayah dan bunda, apa yang terjadi dengan kita saat ini? Cara kita berpikir, cara kita merasa, cara kita belajar, mencari pekerjaan, sukses, bahagia kita, ya, bahkan pilihan-pilihan warna baju kita, apapun itu disumbang oleh 20% faktor genetik kita,
plus 80% adalah faktor lingkungan. Caranya bukan ditambah sebenarnya. Yang benarnya adalah pahami 20% manusia, fitrahnya diciptakan Allah siapa. Maka 80% menyesuaikan. Contoh, anjing, buaya, harimau, ular, beda kan makanannya? Kalau saya kasih buaya diam Pak, makan sayur-sayuran. Mau kada buaya? Dicakarnya, ya, diterkamnya, ya. Boro-boro kayak di YouTube siapa? Rizka, gitu kan ya. Nah, semua harus dikasih sesuai. Nah, kita kadang-kadang kita sama-samain. Jadi setiap anak itu